Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Summa salatu wassalam ala asyrafil anbiya khairul anam Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah bersama-sama kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Jalla Sya'nuhu atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita semua bisa beraktivitas, sehingga kita semua bisa menjalankan profesi kita masing-masing, dan kita bisa selalu dalam keadaan bahagia menjalani apa yang telah Allah tetapkan pada diri kita masing-masing. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah ruah terhadap Nabiul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat, dan seluruh pengikut beliau sampai akhir zaman kelak. Ikhwatil kiram, jamaah kajian rutin Darul Mujtama Al-Qudwah di setiap hari Kamis yang dimuliakan Allah. Seringkali saya sampaikan bahwa kalau kita ingin hidup ini baik, maka tentu ada sesuatu yang harus kita lakukan secara dawam dan terukur. Kalau tiba-tiba segala sesuatu itu rumit dalam kehidupan kita, itu jawabannya gampang, Ibu. Kita mesti lihat, kita serius tidak di dalam sholat kita. Kalau kita benar-benar sholat itu menemukan Allah, dan kita benar-benar saat takbir sampai selesai itu menjalankan sholat, layaknya kita itu benar-benar dengan perasaan saya ingin ngobrol dengan Allah. Bukan hanya sebuah rutinitas yang kita lakukan, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, selesai, yang penting saya laksanakan, jangan ditinggalkan. Tidak seperti itu sholat buat kita. Tapi ada sesuatu kesadaran yang penuh, dan kita berusaha keras untuk memperbaiki pertemuan cinta kita dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita benar-benar ketika akan melaksanakan sholat itu dengan ilmu, dengan semangat, saya akan bertemu dengan Sang Maha Penguasa. Maka kita akan mengalami hal-hal yang tidak dialami oleh orang banyak. Jadi beda, Ibu, ya, sampai di sini ini beda. Orang sholat itu banyak. Dalam riwayat Ahmad, ada orang sholat 60 tahun, berarti kan sampai tua. Tidak satu rakaat pun sholat itu diterima oleh Allah Jalla Sya'nuhu. Ini mengerikan. Terus apa, Ustaz, yang harus kita lakukan? Saya itu ingin ngajak berpikir, ingin ngajak sepakat dengan ibu-ibu pada satu titik kesadaran, bahwa ayo kita perbaiki sholat kita. Dan ini sudah sering saya sampaikan, Bu, ya. Ini saya kemarin melihat nasihat saya sendiri dalam sebuah momen menjelaskan tentang sholat. Saya kemudian tergerak menasihati diri saya sendiri dan ingin mengingatkan, kita itu penting sekali dan sangat urgen sekali untuk memperbaiki makna saat kita akan sholat, semangat ketika akan kita sholat itu. Bahwa ada suatu suasana dan kesadaran yang berdasarkan ilmu. Saya ini tidak hanya akan menyelesaikan satu gerakan kepada gerakan yang lain, satu rokaat cepat-cepat selesai kepada rokaat selanjutnya, kita takbiratul ihram lah, kemudian selesai kepada assalamualaikum warahmatullah. Tidak, tapi ada satu semangat bahwa ini bukan hanya gerakan sholat yang akan saya lakukan, tetapi memang sholat yang saya lakukan ini adalah sebuah pertemuan
sebuah pertemuan antara dua orang kekasih. Saya ingin ngobrol sama Allah. Saya ingin mencurahkan isi hati saya. Saya ingin Allah tahu apa yang saya rasakan sekarang ini. Dan Allah Jalla Sya'nuhu memang mempersiapkan zatnya untuk mendengar hambanya ketika sholat ini. Saya ingin menganalogikan gini. Apa sih bedanya Allah dengan manusia? Antara Allah dengan hamba, apa bedanya? Kalau manusia, kalau kita minta 1-2 kali, ia akan ikhlas. Tapi kalau sudah permintaan kita, minta tolong kita, minta bantu kita 4, 5, 6 kali, biasanya manusia itu akan bertemu dengan yang namanya bosan, capek. Kalau orang ini datang pasti dia akan mengeluh. Kalau orang ini datang pasti akan mengeluh gitu kan. Maka orang yang sering didatangi oleh kita, dia akan pada titiknya dia akan merasakan jenuh. Dan saya yakin setiap personality kita punya cerita di dalam hal ini. Ya Bu ya. Allah itu tidak Bu. Allah nggak gitu. Allah itu ingin kita benar-benar setiap saat minta, karena Allah itu kaya punya segala sesuatunya. Allah tersinggung kalau kita tidak datang menggerutu. Allah itu nggak seneng kalau ibu punya anak, ibu nggak ngemis sama Allah untuk kebahagiaan anak ibu. Allah itu akan semakin cinta kepada kita, akan semakin senang kepada kita kalau isinya kita itu menggerutu, minta, tidak berhenti sama Allah. Itu Allah senang sama kita. Masalahnya gini, pernah tidak kualitas sholat yang kita lakukan itu macam saya benar-benar bertemu dengan zat yang maha kaya dan siap ngasih apa yang saya minta. Perasaan itu hadir tidak dalam sholat kita? Nah, ini yang namanya sholat khusyuk. Takbir kita itu benar-benar, ya Allah dengarkan curahan saya, gitu kan. Masya Allah. Bisa tidak sholat kita seperti itu? Bisa tidak sholat kita itu bukan hanya pergantian bacaan takbir kepada surat pendek iftitah, surat Al-Fatihah, kemudian surat pendek, ruku, sujud, kemudian selesai. Dia berlalu tanpa sebuah bekas yang yang mewarnai hati kita. Pernah tidak kita melakukan itu? Atau selama ini kita memang hanya melakukan sholat itu hanya sebuah, ya ini memang sudah wajib. Saya nggak enak kalau nggak sholat, kan wajib. Tapi sholat kita kosong gitu. Itu maksudnya Ibu ya? Insyaallah Rabbi rahmat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad. Jadi mari kita perbaiki sholat kita Ibu. Mari kita benar-benar ketika akan sholat itu akan bertemu dengan kekasih kita. Saya harus bersih, saya harus wangi. Tidak mungkin seseorang kekasih bertemu dengan orang yang ia cintai, bertemu dengan orang kaya, bertemu dengan orang yang akan membantu kita, kemudian kita asal-asalan Ibu. Tidak mungkin kita lakukan itu. Kita akan bertemu sama Allah. Maka saya akan mengindahkan pakaian saya. Saya akan kelihatan tampan dan saya ingin kelihatan cantik di hadapan kekasih saya. Karena saya mau ngobrol, saya ingin bahasa saya didengar. Makanya ketika sholat itu Ibu, Masya Allah, kalau kita benar-benar bisa mengkondisikan hati kita untuk khusyuk di dalam sholat, ya Allah Ibunda, Ibu akan bertemu dengan hal-hal yang aneh. Tiba-tiba kalau Ibu bicara, apa yang Ibu bicarakan, ya Allah terjadi. Apa yang saya inginkan tiba-tiba datang. Apa yang saya takutkan tiba-tiba selesai. Tiba-tiba hidup ini jadi mudah. Kalau sholat kita, benar-benar kita bertemu dengan kekasih kita, yaitu Allah Jalla Sya'nuhu. Ustadz,
Terus apa yang harus kita lakukan? Perbaiki sholat kita. Saya masih ingat kajian perdana awal-awal pertemuan ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Nisa ya Bu ya, Al-Ikhlas. Itu saya sudah pernah ini mengkaji detail dari awal hingga akhir bagaimana kita meramu mempersiapkan diri sehingga sholat kita itu benar-benar sholat gitu Ibu. Allah kan sudah janji bukan di dalam Al-Quran. Coba surat Al-Baqarah, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Ayat lanjutannya yang saya baca nih. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Hei, hambaku kata Allah. Allah ciptakan hidup itu bukan untuk ongkang-ongkang. Allah ciptakan hidup itu bukan untuk nge-fly. Allah ciptakan hidup itu isinya bukan sesuatu yang enak, yang renyah, yang gurih. Tidak. Hidup ini ruwet, penuh ujian. Kalau kita ini sudah menghadapi yang namanya kesulitan, Allah kasih ingat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolong kamu, minta tolong. Jangan diam. Kalau hidup kita sudah rumit, kalau permasalahan demi permasalahan ini tidak terurai. Saya kira dulu sebelum menikah, itu urusan menjadi rumit karena saya belum punya istri. Kalau sudah punya istri atau punya suami nanti akan terurai. Ternyata dia tidak berhenti di situ. Oh nanti kalau punya anak, setelah punya anak tidak berhenti permasalahan. Oh nanti kalau punya anak menantu, ternyata tambah ruwet punya anak menantu. Oh nanti kalau punya cucu, nggak selesai permasalahan ini. Pekerjaannya, sakitnya, bertubi-tubi hal pahit mewarnai kehidupan kita. Jangan diam kata Allah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolong. Dan hanya ada dua pelampung yang bisa kita pegang, yang bisa kita buat sebagai sandaran ketika kita menghadapi kerumitan. Apa kata Allah? Manusia? Bukan. Jabatan kita? Tidak. Penguasa? Apalagi? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolong. Pertama sabar. Sabar. Tahu yang mendatangkan kesulitan ini adalah Tuhan yang sama yang seringkali mendatangkan kebahagiaan buat saya. Allah yang ngasih. Maka tidak ada sikap yang indah selain daripada sabar. Nah sabar Ustaz, tapi sabar itu kan ada batasnya. Itu tandanya Anda tidak pernah sabar. Anda tidak pernah bertemu dengan nikmatnya orang sabar. Masya Allah. Yang sabar ya. Yang kedua apa? Sholat. Kenapa minta tolong sama sholat? Ngobrol sama Allah, omongin sama Allah, curhatkan sama Allah. Detail apa yang kita rasa itu ngomong sama Allah. Tapi yang benar ngomong. Ingat, Allah kasih ingat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Tapi berat kata Allah. Minta tolong kepada apa? Sabar sholat. Tapi Allah bilang wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Tapi jangan main-main, berat. Sholat itu berat. Dan sholat itu hanya akan terasa nikmat. Sholat itu akan terasa enak. Siapa? Orang yang khusyuk ketika sholat. Ibu, Masya Allah. Kalau kita bisa sholat dari takbir aja tongpe air mata ini gugur. Ampun ya Allah, Rabbi Rahman. Kalau sholat
Dari ngambil air wudhu saja saya tahu saya akan bertemu dan Allah sudah nggak main-main dengan sholat saya untuk mendekati diri saya. Ibu, barang siapa yang mendekat kepada aku 1 jengkal, 1 kilan kata Allah, aku akan mendekat 1 jengkal. Barang siapa yang mendekat kepada aku 1 jengkal, Allah 1 langkah. Barang siapa yang berjalan kepada aku slowly, pelan-pelan, Allah akan lari mendekat kepada kita. Ibu bisa bayangkan bagaimana Allah memvisualisasi ini. Kalau kita jalan pelan-pelan, Allah lari ingin mendekat kepada kita. Tapi masalahnya apa? Kita tidak pernah serius mendekat sama Allah. Kebutuhan kita sering ngomongnya sama papa, sama mama, sama suami. Pernah tidak kita berurai mata di hadapan Allah, ngomong sama Allah, saya ingin umrah ya Allah, saya ingin hutang saya lunas ya Allah. Ngomongnya itu benar-benar Allah tuh ada di depan kita dan kita nangis. Mau bilang ke siapa saya ya Allah? Saya ingin anak saya itu jangan berbau minuman keras. Saya ingin suami saya itu ya Allah tidak minum minuman keras. Selama ini pernah kita lakukan enggak? Serius kita ngomong sama Allah gitu, Bu. Kalau kita sudah serius, Allah malu kalau nggak mendengarkan. Allah malu kalau hanya mendengarkan dan udah Allah kasih solusinya. Gitu. Jadi kita harus memperbaiki sholat kita. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Siapa orang yang khusyuk? Nah, ini jawaban. Allah tanya, nanti Allah jawab lagi. Siapa orang yang khusyuk? Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Orang khusyuk alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang khusyuk itu adalah orang yang sadar betul saya harus bertemu dengan Allah mati. Orang khusyuk itu orang yang setiap melangkah, dia minum, dia makan sehat, tapi dia sadar betul saya dalam waktu dekat akan segera bertemu Allah. Tidak cukup waktu saya untuk berbuat baik. Waktu saya cuma terbatas. Dia sadar akan bertemu Allah. Tidak cukup waktu saya untuk mencari masalah dengan saudara saya. Tidak cukup waktu saya untuk tidak berbakti, untuk bermasalah dengan suami saya. Tidak cukup waktu jika waktu yang sempit ini saya gunakan untuk bermasalah dengan tetangga saya. Mulaqu rabbihim. Saya harus bertemu dengan Allah. Tidak mungkin saya bertemu dengan Allah dalam keadaan kotor. Nyambung tidak di sini, Ibu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dia yakin akan bertemu sama Allah dan dia yakin, dia tahu persis, dia sadar betul annahum ilaihi raji'un. Saya akan kembali bukan kepada rumah saya di dunia ini, tapi di mana? Kembali kepada Allah. 2 kali 1. Sudah 2 kali 1, tidak di 2 kali 1. Ditutup dengan papan, kemudian yang paling bawah itu dikeruk sedikit, kita dibungkus, berbaring kita sendiri sampai bebas. Hewan-hewan kecil memakan bangkai tubuh kita dan kita tulang belulang kita ada di situ. Di situ kembali kita hidup dalam waktu dekat. Karena memang Allah tidak menciptakan umat Nabi Muhammad ini usianya panjang. Coba kita merenung berapa usia kita sekarang. Kenapa kita tidak kelar-kelar mengurusi masalah dunia? Kemarin belum punya rumah, sekarang punya rumah. Setelah punya rumah, tidak selesai permasalahan. Ada lagi yang lain. Ruwet sekali. Kenapa? Rumah itu bukan tempat pulang kita. Keluarga itu bukan tempat pulang kita. Tempat pulang kita 2 kali 1 kita masuk sendirian berbaring diikat. Kalau orang itu tahu bahwasanya itu adalah kepulangan dia yang hakiki dan terakhir, dia akan khusyuk sholatnya. Dan nikmat, Ibu. Bertemu ngobrol sama Allah, sama Tuhan kita itu nikmat.
maka tidak akan ada sesuatu yang menakutkan diri lagi. Kenapa? Saya tahu solusi hidup saya ternyata adalah Allah Jalla Sya'nuhu. Itu Bu ya. Sampai di sini ibu jadi ketakutan Bu ya. Akhirnya ngelihat bunga sudah tak cantik lagi. Ya Ustaz tanam bunga, tapi ngomongnya mati, bagaimana enaknya Ustaz? Kan gitu Bu ya. Ternyata bunga ini tidak cantik lagi. Kenapa? Ustaz taruh bunga tapi obrolannya materinya tentang kematian. Apalah artinya bunga ini? Ya Bu, dia mau datang taruh di samping ibu, kemudian ibu dalam kuburan kamu agak-agak pada dia, siram pada dia. Kan tidak. Ayo ibu, kita yang serius mikirin ini. Kalau kita sudah tahu pada titik itu, apa yang akan kita bawa? Apa yang kita bawa? Amal soleh kita. Ya Bu ya, amal soleh. Ada ibu bilang, Ustaz kalau memang amal soleh, saya itu jatuh cinta sama bunganya Ustaz. Juz 30, saya kasihkan. An-Naba, An-Nas. Setoran saya dengar, silakan dibawa. Dari tertawanya ibu-ibu semuanya bilang saya belum hafal Ustaz. Tapi serius ini Ustaz, serius. Kalau ada yang ini aglonema apa ini? Aglonema itulah apa tuh? Hafal juz 30 saya kasih. Mungkin saya tambah satu lagi yang cantik. Ustaz punya? Oh ada. Oh udah dikasih. Jangan dikasih tahu lah mak-mak semuanya, nanti minta semuanya. Juz 30. Karena ibu tahu ini harganya bukan 50.000 ya Bu ya. Ibu tahu kan? Jangan pura-pura nggak tahu Bu. Makanya juz 30. Bisa serius? Saya serius. Insya Allah. Tapi jangan sekarang ya, nunggu kajian kita selesai. Kalau besok Ustaz boleh, besok saya tunggu. Ikhwatil kiram rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Saya ingin menambah kajian tentang sholat ini semakin serius bahwasanya dalam sholat itu banyak hal luar biasa yang terjadi, tapi kita seringkali setengah hati dan kita tidak tahu bahwa kita sedang melakukan hal-hal yang luar biasa dalam sholat. Ibu, saya tuh kalau sholat kenapa sih Ustadz kok sering tidak khusyuk ya? Kenapa ada gangguan ya? Kenapa? Ayo kita pelajari supaya sholat kita berkualitas. Mau nih ngaji ini nih? Ini sudah sering saya sampaikan, tetapi harus saya sampaikan untuk diri saya dan untuk jamaah. Bu, orang sholat itu ada 3 level. Ada berapa? 3 level. Level yang pertama namanya kiroah. Level yang kedua namanya tilawah. Level yang ketiga hafid. Kiroah itu apa Ustadz? Kiroah itu level paling bawah orang melakukan sholat. Maksudnya bagaimana? Ibu, kapan kita kenal dengan sholat kita? Ayo coba dijawab. Tidak usah keras-keras, jawab pada diri sendiri. Kapan kita mengenal bacaan takbir, doa iftitah sampai tahiyat dan salam? Kapan kita mengenalnya? Ya dulu Ustaz. Dulu papa waktu masih ada, dulu mama masih ada. Ada yang bilang saya belajar sama guru ngaji saya. Oke. Dulu itu kapan? Ketika saya sudah mulai bisa membaca. Berarti ibu waktu SD. Iya kan? Kiroah adalah ketika kita membaca takbir sampai salam, itu itu hanya rantapan kalimat yang sudah kita hafalkan model waktu SD itu. Kita hafal, tapi saya tidak pernah tahu apa maknanya. Ini kiroah. Allahu Akbar. Saya tahu Allahu Akbar. Apa maknanya? Saya tidak tahu. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Saya hafal dengan baik. Maknanya saya tidak tahu. Salatnya sah atau tidak sah? Pahalanya berapa? Allah yang ngasih. Ibu baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Kalau bacanya bagus. Ada juga yang masih fales. Ibu hafal, saya hafal.
tapi saya tidak tahu maknanya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Tahu? Tidak tahu maknanya. Saya hafal. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Saya hafal. Tahu maknanya? Tidak tahu. Ini qiraah. Salat hafal detail apa bacaannya, tapi tidak pernah kenal dengan apa maknanya. Sah salatnya, sah salatnya. Bagaimana kualitasnya? Disitulah berbeda. Ini qiraah. Ternyata kualitas salat saya dari SD sampai saya setua ini ternyata jalan di tempat dengan kualitas yang bernama qiraah. Saya hafal, tapi sama. Rakaat pertama surat Qul huwallahu ahad, rakaat kedua surat Qul a'udzu birabbil nas. SD seperti itu, sekarang alhamdulillah Ustadz, cucu saya sudah 5 juga masih seperti itu. Qiraah. Betul atau salah yang saya sampaikan Ibu? Dan pemirsa yang ada di rumah yang mendengarkan juga harus berpikir dalam hal ini. Bagaimana tidak rumit kehidupan kita? Bertemu dengan Allah dengan satu judul, Ibu. Padahal ribuan ayat yang Allah turunkan dengan berbagai cerita, dengan berbagai asbabun nuzul yang begitu kaya, yang begitu getarannya bisa membuat hati ini menangis. Tapi kita tidak pernah serius untuk hal itu. Ini qiraah. Ibu, padahal coba begini Bu ya. Secara psikologi, saya sudah sampaikan ini, tapi saya harus nyampaikan lagi supaya kita mikir. Bu, kalau ada bacaan, ada buku, ya kan? Anggaplah buku yang menyenangkan buat Ibu apa? Novel misalkan ya. Saya punya novel terbaru itu saya beli, apa judulnya, tentang satu keluarga dipinjam dokter sampai sekarang belum dikembalikan gitu kan. Kalau orang baca novel atau baca puisi, yang suka puisi atau adab sastra, berapa banyak sih kemampuan kita membaca berulang-ulang? Kita akan bertemu dengan bosan Ibu jika yang kita baca itu saja. Saya ulangi ya. Dalam teori psikologi, orang akan segera bertemu bosan jika dia membaca itu saja bacaan. Pertama kali mungkin saya akan menangis melihat suatu bacaan atau cerita di WA. Ampun, ini cerita ini membuat saya menangis, Say. Terima kasih kirimannya, Say. Pertama kali dia baca. Besok dia baca lagi. Apakah air matanya gugur? Coba saya tanya, ulangi, jawab. Besok dibaca lagi, tadi bacaan perdana saya membaca cerita yang begitu menguras perasaan, saya menangis. Pertanyaannya, besok dibaca lagi bacaan itu. Ada getaran yang sama dengan pertama tidak? Keesokan harinya baca lagi untuk ketiga kali. Sudah terasa biasa-biasa saja tidak? Kalau ada orang bilang menangis, ih itu tuh kita menangis karena saya sudah baca. Ada enggak? Iya yang mana? Ih saya baca lagi kah? Menangis lagi. Ada enggak? Itulah teori orang membaca. Dia akan bertemu dengan bosan kalau yang dibaca itu saja. Ibu mengerti sampai di sini? Bu, saya mau tanya. Berapa kali Ibu membaca surat Al-Fatihah dalam satu hari? Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Subuh 2 kali. Saya tidak menghitung sholat sunnah yang Ibu lakukan, yang wajib saja. Ya. Subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, 6, asar 4 rakaat, 10, maghrib 3, 13, isya 4, 17. Dalam waktu 1 hari 1 malam minimal 17 kali kita baca surat Al-Fatihah. Secara teori ibunda, mestinya ibu bilang sama Allah, ya Allah, saya bosan baca surat Al-Fatihah. Bertahun-tahun.
Surat itu kita baca dan kita tidak pernah bertemu yang namanya bosan. Demi Allah jamaah, demi Allah, seandainya surat Al-Fatihah itu bukan mukjizat dari Allah, demi Allah, kita sudah akan bilang saya bosan baca surat Al-Fatihah. Kita tidak pernah bosan baca surat Al-Fatihah itu, walaupun saya belum tahu maknanya sampai sekarang ya Allah. Itu bukti dia mukjizat dari Allah Jalla Sya'nuhu. Kalau Al-Fatihah bukan mukjizat, tongso pasti. Pernah gak ibu berpikir ke arah situ? Ternyata kita selalu membaca mukjizat. Andai kata ibu itu adalah sesuatu yang paling punya kehormatan dan marwah, ibu itu diletakkan tinggi. Ibumu, 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 ayahmu. Ibumu, ibumu, ayahmu. Ayah nanti nomor 4. Al-Quran yang ribuan ayat itu ibu, dia punya ibu. Wa ummul Quran Al-Fatihah. Ibunya Al-Quran Al-Fatihah. Mamanya Al-Quran Al-Fatihah. Kenapa saya bertemu dengan mamanya Al-Quran, tapi saya tidak pernah meneteskan air mata? Bermasalah diri kita, saudariku. Gitu ya. Sampai di sini nyambung enggak letak kekurangan kita? Nyambungnya. Ayo kita perbaiki. Bacaannya diperbaiki, maknanya. Aduh, ini sudah saya kaji dulu. Saya kalau mengkaji surat Al-Fatihah, lautan samudra Al-Fatihah, ibu masuk, insya Allah, saya bakal nangis. Duh ya Rabbi Rahman. Kalau kita sholat kita, bacaan kita itu sangat baik, maka ketika kita takbir aja, tong hati itu mau bertemu mamanya Al-Quran, mau bertemu Allah, itu rasanya bulu nyawa berdiri bu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau kita baca ini bu ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu Allah menjawab. Di tengah para malaikat kulihat hambaku sedang memuji aku. Para malaikat, kita disebut di tengah malaikat. Allah nggak diam. Bahkan dalam sholat itu dikatakan, kalau kita sedang sholat, maka laulaan asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli sholatin. Kalau aku tidak akan merepotkan umatku, pasti aku suruh suket gigi, kata Nabi Muhammad, setiap waktu akan sholat. Kenapa? Ketika kita baca sholat, malaikat berhadapkan mulutnya di depan mulut kita ketika kita mengucapkan bacaan-bacaan di dalam sholat kita. Seindah itu ibu Al-Fatihah itu. Tapi kenapa kita memperlakukan Al-Fatihah tidak spesial? Disinilah kekurangan kita. Ayo kita ngaji Al-Fatihah. Ayo kita indahkan, perbaiki bacaannya. Dan ayo kita tenanan yang serius ketika membaca surat Al-Fatihah. Dan untuk para imam-imam yang menjadi imam di setiap masjid Kota Tidore Kepulauan ini, ayo kita indahkan. Ayo kita buat gemetar daerah ini. Ayo kita buat setiap tamu yang datang ke Tidore, dia berhenti di satu titik di dalam masjid, ikut sholat. Ketika imamnya Allahu Akbar, makmum itu berkata, di sini saya menemukan hati saya benar-benar sedang istirahat. Di Tidore boleh tidak ada mall, orang lari lihat mall ke sana. Tapi kalau masjid-masjid itu diisi oleh imam yang berkualitas, imam yang tahu makna Al-Fatihah, imam yang ketika sakralnya Al-Fatihah, ibunya Al-Fatihah itu bisa menggetarkan, maka tidak sedikit orang yang datang ke Tidore untuk sholat. Tak jadi masalah Tidore tak punya mall, tapi kalau masjidnya ini berkualitas, maka banyak orang akan datang ke Tidore, bukan untuk jalan-jalan, untuk jalan-jalan spiritual. Mau kemana? Mau ke Tidore. Kenapa? Saya ingin sholat subuhnya di sana, di masjid A, B, C, D. Makanya Masya Allah kepada ayahanda Haji Arsad Haji Salasa, Ustaz Ridwan, yang kita sebagai takmir masjid di Masjid Miftahul Jannah. Coba ibu kalau WPS, wisata penikmat subuh, terasa berbeda subuhnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Pak Haji Imam masuk, Allahu Akbar, dan beliau memulai surat Al-Fatihahnya. Hidup yang rumit, keluarga yang rumit, tetangga yang menjengkelkan, rezeki yang tak kunjung datang, luka hati, luka rasa. Tapi ketika dimulai dengan surat Al-Fatihah, semua luka itu tiba-tiba mengering karena kualitas Al-Fatihah yang dibaca oleh imam. Sudah kangen WPS bu?
kangen sekali, Masya Allah. Ternyata yang kangen WPS itu lebih banyak bapak-bapak. Saya bertemu di mana Ustadz, ayo kita mulai WPS kita Ustadz. Bahkan Ustadz hafidhahullah, Haji Arsad Hajar salah suatu saat datang kepada saya, mulai sudah nak, mulai ini WPS itu. Hati ini kadang-kadang kering. Sang imam yang saya hormati keilmuannya, beliau juga mengatakan kepada saya langsung ketika bertatap empat mata dengan beliau, beliau ingin segera memulai WPS agar supaya ada asupan keilmuan. Masya Allah. Ikhwatul kiram, ayo kita perbaiki salat Al-Fatihah kita, ya Bu ya. Itu level pertama. Jadi level pertama itu kita membaca surat Al-Fatihah, tapi kualitasnya jalan di tempat. Membaca tak tahu makna. Harus kita angkat kualitas Al-Fatihah kita itu kepada level kedua. Level kedua apa namanya? Tilawah. Kita membaca dan kita tahu maknanya. Ini level yang kedua. Kita membaca dan kita tahu maknanya. Bagaimana caranya Ustaz? Mengaji, belajar, buka waktu. Al-Fatihah itu artinya begini, ini dia begini. Nanti dalam kajian di YouTube banyak ustadz-ustadz yang punya kemampuan untuk menjelaskan dengan baik. Nanti ada akun WA kami, Ustadz, silakan dibuka, ada kajian Al-Fatihah. Tadi saya sudah sounding di halaman Instagram pribadi saya tentang makna ini, kajian ini tadi ini yang saya sampaikan itu ketika suasana di WPS di masjid yang lama, Masjid Miftahul Jannah, didengarkan lagi. Maka insya Allah dengan cara seperti itu kita akan memperbaiki sholat kita. Tilawah, kita mengaji, kita baca bacaan sholat kita dan kita tahu maknanya. Seperti itu Bu ya, insya Allah. Ikhwatil kiram rahimani Allah wa ikum ajma'in. Oleh karenanya Sultan Al-Fatih, penakluk Konstantinopel yang sekarang ini presidennya itu siapa? Presiden Turki itu sekarang, Erdogan, insya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan buat beliau. Dan dulu itu Sultan di Turki itu beliau berkata bahwa masjid, jika di masjid itu tidak terdengar, jika di masjid itu masih terdengar suara anak menangis, suara anak-anak berantem, suara anak lari-lari, maka ketahuilah peradaban Islam itu masih akan terjaga di masjid itu dan di wilayah itu. Tapi kalau masjid, saudara dengar anak-anak pe menangis, anak-anak pe bakalai, anak-anak pe tertawa, anak-anak pe lari, anak-anak pe berteriak, tidak terdengar lagi. Itu indikator yang diisyaratkan alam. Peradaban Islam itu akan hancur di tempat itu. Maka aneh jika imam badan syara kemudian dia marah. Aneh jika ada imam badan syara mengusir anak-anak karena ramai di dalam masjid. Kenapa? Kalau orang sudah sholatnya itu berkualitas, pada level tilawah tahu maknanya, mau ada apa juga tidak akan mengganggu kehusukan sholatnya. Kalau ada orang sholat masih terganggu sholatnya dengan tertawa dan canda anak-anak, yang bermasalah bukan anak-anak, tapi itu merupakan bukti kalau kualitas sholat Anda itu masih kiroah, membaca tapi tak tahu maknanya dalam bacaan sholat. Makanya mesti malu kalau marah kepada anak-anak yang bermain itu. Ya Ustadz, apakah kita harus biarkan? Tidak. Marah dengan mengatur berbeda. Maka kalau ada orang tua yang bawa anaknya, ya anaknya diatur dulu ya Bu, dibekali, bapaknya dibekali dengan apa? Dibekali dengan ilmu. Nah, kalau di masjid tidak boleh bermain, tidak boleh bergurau, orang tuanya harus membekali. Tapi yang di dalam masjid juga tidak boleh mengusir anak-anak. Ingat, kalau sampai ada anak dia membenci masuk di masjid karena dia punya cerita luka di dalam masjid, dimarahi, dicubit atau ditempeleng oleh orang yang ada dalam masjid, sehingga anak itu benci, sampai tua anak itu benci tak sampai di masjid, orang ini mati, maka dia punya dosa jariyah. Kalau kebencian itu diakibatkan sikap dia, maka setiap anak itu tak melaksanakan sholat, dia harus punya dosa yang mengalir kepada orang tadi karena telah menimbulkan kebencian buat anak-anak. Makanya ketika anak-anak saya di sini sholat Jumat, suatu saat di salah satu masjid saya jalan sama mereka, tiba-tiba anak saya ini dimarahi, saya berdiri. Saya bilang sama, jangan marah, itu anak-anak saya. Seperti itu Ibu, gitu. Makanya kalau anak-anaknya supaya dari marahi, sholat sama Ustaz.
Bayangkan anak saya itu ada 17 orang masuk ke masjid. Tapi kalau untuk dimarahi dalam masjid, jangan. Saya bilang, Anda walaupun imam, belum tentu kualitas bacaannya sebaik dan sebagus bacaan anak-anak 17 orang anak saya. Karena saya tahu dari 17 anak yang mengaji di tempat saya, hanya tinggal 3 orang yang belum bisa mengaji ngelalap. Tapi yang lain, surat An-Naba, surat An-Nazi'at, surat Abasa, surat At-Takwir, 4 surat terpanjang itu mereka sudah hafal. Atau kita akan lombakan mana yang berhak untuk jadi imam, yang kecil atau yang tua. Kok usah jadi marah? Untuk hal ini saya marah. Ayo kita perbagi kualitas kita. Seperti itu, Bu ya. Insyaallah. Tapi kalau saya marah, ibu harus dukung saya. Dukung saya atau tidak? Alhamdulillah. Dan yang keempat, yang ketiga, level yang paling tinggi adalah hafidhul Quran. Orang sholat dan dia sudah hafal Al-Quran. Itu kualitas paling tinggi. Dan seorang hafidhul Quran, nanti Allah berikan kemuliaan bagi anak-anak itu untuk apa? Meletakkan mahkota di kepala ibunya di surga Allah Jalla Syukur. Bukan kepada gurunya. Allah, saya nggak mau naruh di mama nggak ngajari saya. Yang ngajari adalah Ustadz Agus Taufan. Enggak, mamanya yang dikasih. Gitu. Kok sadis gitu ngeliatnya? Jangan sadis gitu pun lihat saya. Kok bapak curhat? Tidak, hanya ngasih tahu nih. Maka aneh kalau kita tidak mendidik anak kita untuk menghafalkan Al-Quran. Ayo, silakan nak jadi seorang pilot, silahkan nak jadi apa? Jadi tentara, silahkan jadi pengusaha. Tapi kalau kamu jadi sholat, kalau sedang sholat, bacaan kamu harus tetap seperti kiai besar, seperti seorang ustadz besar. Al-Fatihahnya, surat pendeknya, itu bacaannya penuh dengan makna. Begitu. Pakaiannya boleh dokter, tapi ketika dia baca Al-Fatihah, bacaannya adalah bacaan seorang kiai. Silahkan nak jadi seorang tentara, tapi kalau sudah takbir pimpin sholat, bacaannya adalah bacaan seorang kiai. Itu yang kita inginkan. Mudah-mudahan daerah kita ini Allah muliakan dengan pemimpin yang mempunyai perhatian kepada Al-Quran sebagai pandom hidup kita ini. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul kiram, ini yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita. Mudah-mudahan Allah menjadikan anak-anak kita di hatinya ada Al-Quran. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada anak-anak kita kenikmatan dalam bertemu dan menghafal Al-Quran. Ibu, Masya Allah, Alhamdulillah. Saya punya anak didik di sini 17 orang. Saya kadang-kadang heran, rumah saya ini sempit. Ini sempit atau tidak, Ibu? Sama rumah Ibu besaran mana nih rumah? Kenapa Ibu diam semuanya? Bilanglah besarannya. Tidak usah malu-malu, tidak apa-apa. Besaran rumah Ibu kan? Kalau di rumah besar Ibu itu ada anak 17 orang, kecil-kecil. Kira-kira Ibu darah tinggi atau darah naik? Atau darah rendah? Kalau ibu mau coba, saya kirim selama 1 minggu. Hari Senin besok sampai hari Jumat kembalikan ke saya. 3 saja sudah pusing Mama Haji. Di rumah ini 17 orang. Ada yang masih kecil, ada yang menangis, ada yang minta perhatian. Ada yang diam sendiri minta diperhatikan. Alhamdulillah 17 orang mendapatkan haknya. Saya berikan dengan baik. Rumah ini sempit, tapi alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Sudah hampir 3 bulan. Anak-anak di sini datang jam 8, pulang pun jam 8 malam. Alhamdulillah sudah 10 hadis dengan maknanya mereka bisa menghafal dalam waktu. Alhamdulillah mengaji dari Iqra 2 sekarang juga sudah bisa menyelesaikan bacanya, dan ketika sudah sampai di juz 30 tidak ada kecuali dia sudah hafal An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, At-Takwir dan Al-Infitar. 5 surat yang paling pertama. Insyaallah. Ustadz kok bisa? Bisa. Kenapa? Dengan hati ngajari anak-anak, dengan ikhlas ngajari anak-anak. Kalau salah jangan dibentak, dipeluk gitu. Dicium kepalanya ketika salah. Ketika membaca Al-Quran, ketika menangis dekap hama. Kalau minta uang dikasih, alhamdulillah. Ibu, saya tidak pernah melakukan anak ibu seperti kecuali saya anggap anak saya. Baba, saya mau minta uang, Baba. Tanyakan sama anak ibu, alhamdulillah dengan izin Allah.
Selama saya punya, saya tidak pernah menolak anak saya minta kepada saya. Kalau yang satu saya kasih 5.000, maka semua harus 5.000. Kalau ingin dapat banyak dari babana, hafalkan hadis, maka hadiahnya 25.000, 25.000. Seperti itu. Insya Allah. Ustaz dapat dari mana? Ustaz uang kok banyak? Ustaz? Saya punya Allah Jalla Sya'nuhu yang mengatur. Gitu. Ya Bu ya. Kalau untuk kemaslahatan anak dan putra ibu, kata, saya dan istri siap memberikan apa yang kami pernah punya. Tidak akan kami simpan. Demi Allah, tidak akan saya simpan. Yang penting anak ibu, putra putrinya bisa menghafal dengan baik dan kelak akan memberikan mahkota di kepala ibu. Saya hanya minta, kalau sudah ustadznya loyal, ustadznya total, maka orang tuanya juga harus totalitas. Seperti itu. Saya belum pernah ada orang tua yang tanya kepada saat bacaan anak saya itu laporannya berapa per hari. Saya tidak ngajari anak-anak kecuali catatannya detail. Hari ini nyetor berapa halaman, selesai berapa halaman. Atau ada anak yang menaikkan dirinya tiba-tiba di Iqra 4. Tidak mungkin kecuali saya tahu. Ustadz tidak marah anak-anak naik. Tidak. Anak itu tidak tahu. Dia menaikkan diri mungkin karena sudah bersaing dengan temannya. Dia di Iqra 3 gitu, tiba-tiba saudaranya dia malu. Dia naik sendiri Iqra 4. Dia tidak tahu kalau ada catatannya di ustadznya. Apakah saya sebagai guru marah? Saya tidak marah. Saya tidak harus, saya hanya dengarkan, coba kamu baca halaman itu. Nah, maka dia membaca dengan benar. Rupanya di balik itu dia berusaha untuk memperbaiki bacaannya. Saya panggil orang tuanya, saya sampaikan, anak Anda tidak pernah naik di Iqra 4 dalam catatan saya. Tetapi sekarang sudah halaman 75 di Iqra 4 dan bacaannya benar. Maka dia punya rasa tanggung jawab kepada anaknya. Orangnya tuanya tidak tahu, tapi saya tahu. Saya total melihatnya. Dan saya ingatkan, saya tidak punya waktu yang saya pastikan 3-4 bulan masih seperti ini. Nanti kalau undangan Ustadz ke Jakarta terus bagaimana? Maka nikmati, manfaatkan waktu yang masih Allah berikan ini. Kok ada waktu ini waktu Allah yang berikan. Pondok pesantren yang saya bangun dengan teman-teman, 8 miliar biaya yang sudah kami keluarkan pembangunan pesantren itu. Ustadz punya uang 8 miliar. Saya tidak punya, tapi saya punya Allah yang maha kaya. Berdiri, bukan rahasia, saya sampaikan 8M saya bangun. Saya tidak pernah dengan teman-teman menyusahkan orang kampung untuk sumbangan ini. Tidak, berdiri 8M dengan mega. Karena apa? Karena Allah Jalla Sya'nuhu. Pesantren itu ibu minta waktu saya ngajar 2 jam, saya keberatan. Tidak saya kasih sampai sekarang. Ustadz ngajar adab dong, yang itu kitab adabul mufrad saya tidak kasih karena saya merasa sibuk. Tapi putra putri ibu yang belajar di rumah saya 3 bulan terakhir, saya layani dari jam 8 sampai jam 8 malam. Kalau orang tuanya tidak ngastiti, kalau orang tuanya hanya berpikir ini kebetulan saja, maka dia merugi. Saya tidak minta apa-apa, yang saya minta totalitas yang saya lakukan harus diimbangi dengan totalitas anaknya mengaji. Kalau hanya pergi ke Makassar, pergi ke kemana, tolong bilang sama anak-anak, nah lebih baik kamu ke sana dulu. Istri saya, anak saya juga merayu saya karena setiap per 2 bulan saya dengan keluarga harus berangkat ke Ternate. 3 bulan ini sudah saya pending tadi saya. Anak saya pun tidak saya layani. Karena saya sekarang punya 17 orang anak. Dan 17 itu masuk 4 orang anak saya di dalamnya namanya. Maka saya harus melihat semuanya. Apa yang saya minta? Totalitas dan keseriusan dalam hal ini. Karena nanti kalau ini sudah waktunya lewat, Allah ambil nikmat kesempatan bertemu seperti ini, nanti akan rugi juga. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah ridha pada kita semua. Mudah-mudahan. Ustaz, tapi anak saya tidak usah terima. Ya sabar dulu lah, ini kan 17 orang. Saya sekarang insya Allah ibunda sedang menghadap kepada tuan rumah yang punya tanah. Tapi dengan izin Allah saya meminta agar supaya diikhlaskan. Tanah ini bukan untuk diberi, kami beli. Tanah di depan ini akan kami beli. Kalau tuan rumahnya sore ini dia bilang sekian, saya akan beli dengan teman-teman. Setelah itu kita akan bangun tahfidul Quran, rumah tahfid DMT, diaminkan.
rumah tahfidz DMI. Kalau di Maluku Utara belum ada pesantren tingkat SD, maka Darul Mujtama Al-Qudwah akan menggagas pesantren di tingkat SD. Orang tua tidak usah berpikir anaknya dengan HP. Tapi ketika masuk, alhamdulillah, 17 orang santri di sini tidak ada yang bawa HP. Semuanya bercerai dengan HP-nya. Apa tak punya HP? Punya HP. Tapi karena nikmatnya menghafal, mereka lupa dengan nikmatnya main HP. Alhamdulillah. Kita akan bangun insya Allah. Kalau ini tak diizinkan, doakan ada tempat lain yang Allah mudahkan. Saya hakul yakin Allah selalu berpihak kepada orang-orang yang punya niatan baik. Ibu semuanya mendukung? Alhamdulillah. Dukung. Kalau ibu tidak mendukung, maka anak ibu tidak bisa daftar tahun depan. Karena episode kedua bukan di rumah ini. Harus ada tempat yang representatif. Ya Bu ya, insya Allah. Marilah kita tutup pertemuan kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doa masuk di dalam kamar mandi, berarti kita bacanya di mana? Di luar gitu kan. Di luar kita bacanya apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kita masuk. Doa istinja yang Nenek Haji pahami bagaimana? Doa istinja yang dimaksudkan itu lafadznya bagaimana? Bunyinya? Oh, doa. Baik, saya baru nyambung maksudnya gitu kan. Maka dilafadzkan di tempat. Ya kan? Dilafadzkan di tempat. Yang tidak boleh itu jika ini kan sudah ada makomnya, likulli maqalin maqamun wa likulli maqamin maqalun. Setiap tempat ada tempatnya dan setiap tempat punya bacaan yang khusus. Kalau yang tidak boleh itu kalau nenek kemudian azan di dalam kamar mandi, mengaji, lama banget nih karena tidak keluar ini sakit daripada lama di sini, saya sambil ngapalkan surat tabarakalladzi bi'ana, boleh lah. Ya kan? Ini kan sesuai dengan tempat makomnya yang ada di situ, ya kan? Seperti itu. Dibaca serendah dan jangan dilafadzkan dalam hati, tidak dilafadzkan tapi serendah mungkin, ya kan? Dan tidak di dalam doanya tidak ada lafadz Allah, gitu kan? Ya toh, tidak ada lafadz Allah di dalamnya. Kalau doa masuknya Allahumma inni a'udzu, ada di luar Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kemudian kita keluar baru baca ghufranaka alhamdulillahilladzi athaba 'anil adza wa 'afani dan seterusnya. Begitu ya, Nek? Iya. Saya perlu paham amalan bacaan nenek yang waktu dibaca itu apa? Waktu mandi janabah. Contoh apa? Bacaan nenek itu apa? Kalau berarti kan kita itu berbeda-beda ya. Ada yang melafadzkan, ada yang cukup dengan ketika kita masuk kita sudah ngambil niat bismillahirrahmanirrahim gitu kan, maka sudah berlaku, itu sudah bisa melakukan prosesnya gitu kan. Tapi ada memang lafaz nawaitul ghusli dan seterusnya seperti itu kan artinya melafadzkan. Di situ ada perbedaan pada ulama, ada yang mengatakan boleh melafadzkan seperti itu, ada yang tidak usah melafadzkan seperti itu. Kalau saya ditanya, saya memilih saya tidak melafadzkan, kan begitu kan. Dari awal bismillahirrahmanirrahim saya masuk ke dalam kamar mandi, saya sudah berniat untuk mengambil doa tadi. Kalau nenek kemudian mengambil pendapat yang bahwasanya harus melafadzkan kayak ngambil wudhu, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari
fardhu lillahi ta'ala. Nawaitul ghuslal janabah fardhu li ghusli li hadasil akbar, kemudian seterusnya. Berarti itu kan mengikuti ulama yang membolehkan membaca. Maka nenek ya ikut dengan pendapat ulama itu, berarti membaca di dalam itu. Kan tidak boleh dibaca di dalam luar seperti itu. Baik. Ya seperti itu. Makanya kalau tadi mengikuti pendapat para ulama yang melafatkan, maka dia harus totality ikut kepada pendapat ulama tadi. Iya kan? Paham nggak? Makanya kalau sudah mengikuti ada pendapat yang harus melafatkan, berarti ulama tadi sudah membolehkan membaca lafaz karena memang niatnya membaca di dalam kamar mandi tadi, gitu loh, ya kan? Tapi kalau yang berpendapat tidak usah ada lafaz dalam nawaitul wudu alirafil atau yang lainnya, maka dia sudah cukup dengan apa yang dia pahamkan, begitu, ya kan? Maka disinilah pentingnya untuk kita tahu ini pendapatnya dari ulama siapa, dari madhab mana. Nah itu yang harus kita pahami. Saya Ustadz memang dalam kajian ini saya sengaja untuk mentahsin akhlak kita, akhlak. Nanti kajian-kajian yang bersifat fikih itu nanti ada di pondok pesantren dan ada di tempat-tempat yang lain, insyaallah. Gitu ya. Baik, marilah ini sudah ada. Saya sudah salam tadi. Sudah, selamat nikmati apa hidangan yang ada, dan insya Allah kita bertemu di pertemuan-pertemuan akan datang. Tolong dibantu jalan nenek-nenek. Kadang-kadang tuannya juga lupa tuh jalan.